Pemirsa, buruh dan pemodal seharusnya menjadi dua komponen yang bersinergi dalam menggerakkan ekonomi negeri ini. Selalu terjebak dalam polemik besaran upah yang layak, sementara pemerintah sebagai wasit yang memegang regulasi selalu dianggap terlalu berpihak pada pemodal, yang notabene adalah para investor asing. Buruh pun teriak, kami yang bekerja menggerakkan mesin, kami yang bekerja menghasilkan barang. Tapi mengapa kami tak sanggup membeli barang yang kami hasilkan sendiri? Hidup kami tak layak. Teriakan yang sama setiap tanggal 1 Mei terus digulirkan. Ada apa sebenarnya? Anda masih menyaksikan Lintas Berita Khusus malam ini bersama saya Rizkyani Putri. Tidak adanya kepastian suasana kondusif bekerja bagi para buruh, serta tidak adanya kepastian peningkatan karir. Tidak adanya kepastian jaminan kesehatan dalam manajemen pabrikasi suatu usaha, termasuk rendahnya kompensasi pendapatan buruh dibandingkan dengan biaya hidup. Membuat buruh di negeri ini selalu bergejolak, turun ke jalan dalam setiap peringatan May Day. Kalau dikatakan sejahtera belum, karena seperti ini, meskipun upah itu 1,740 di Surabaya, tapi kan untuk menyusun itu kan dibutuhkan ada yang namanya kebutuhan hidup layak. Nah, itu ada 40 item yang mana untuk mengukur kebutuhan hidup layak itu didasarkan pada kebutuhan hidup buruh lajang, bukan buruh yang berkeluarga. Nah, ini juga yang jadi persoalan juga ketika menghitung kebutuhan hidup layak itu berdasarkan dihitung dari buruh lajang. Bagaimana dengan buruh yang sudah menikah seperti itu? Artinya meskipun upah sudah 1,740, saya rasa belum cukup sejahtera, belum bisa untuk kemudian menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat perguruan tinggi misalkan, yang mana di perguruan tinggi butuh biaya cukup banyak kan untuk menyekolahkan anak ke tingkat universitas itu. Reformasi yang memberikan harapan baru bagi para buruh untuk perbaikan kesejahteraan ternyata tak juga memberikan perubahan. Buruh masih saja menjadi kaum marginal yang harus memperjuangkan kesejahteraan mereka sendiri. Yang saya pikirkan sekarang bagaimana saya dan adik-adik saya ini bisa hidup layak. Pemerintah yang diharapkan dapat menjadi penengah antara buruh dan pemodal tidak juga bisa diandalkan. Bukan hanya bagaimana persoalan May Day itu diliburkan, betul? Bagaimana upah harus layak, bagaimana tenaga kerja outsourcing dan kontrak berkepanjangan harus dihapuskan, betul? Juga bagaimana jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat bukan diserahkan pada sistem pasar, tapi harus pada nafas gotong royong sesuai dengan Pancasila. Sayangnya, pemerintah pun dinilai gagal dalam membela kaum pekerja. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berat sebelah dan hanya menguntungkan kaum investor serta abai terhadap kesejahteraan buruh. Undang-undang tenaga kerja dan persoalan tenaga kerja outsourcing maupun tenaga kerja kontrak dianggap tidak memberikan kepastian hidup bagi para pekerja itu sendiri. Semakin marah ya praktek-praktek outsourcing, bahkan di beberapa BUMN, bahkan di kementerian-kementerian juga banyak melakukan praktek-praktek itu. Artinya kalau misalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing ini kan tidak memberikan jaminan terhadap keberlangsungan suatu pekerjaan, sehingga kalau outsourcing itu kan sewaktu-waktu dia bisa digunakan, bisa juga nggak digunakan. Lah ini nggak ada jaminan untuk tetap terus bekerja. Kemudian juga sistem kerja kontrak misalkan, ya kalau kontraknya diperpanjang, kalau nggak diperpanjang 1 bulan sebelum kontrak pasti dia udah bingung, ini nanti besok aku kerja lagi atau enggak. Kalau kerja ya syukur, kalau nggak kerja ya berarti saya harus mencari pekerjaan yang lain lagi. Sementara lapangan kerja kan juga sekarang semakin minim toh. Bahkan dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara, kesejahteraan buruh di Indonesia adalah yang paling rendah. Upah buruh di negara Asia Tenggara lainnya lebih tinggi ketimbang buruh-buruh di Indonesia.
Dibandingkan dengan Asia di Vietnam misalkan itu cukup tinggi, kemudian juga di Malaysia, di Indonesia ini yang memang rendah dan ya dipancing untuk kemudian menyediakan upah murah ini supaya investor-investor itu dapat dengan mudah masuk ke Indonesia ini. Sangat menyedihkan. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang cukup kaya dengan kekayaan alam, wilayah darat laut yang cukup luas, sumber daya manusianya justru dibayar sangat minim. Pemerintah seolah tak henti untuk terus mendorong investor asing agar mau menanamkan modalnya ke Indonesia. Upah pekerja Indonesia yang minim dijadikan daya tarik agar pihak asing mau berinvestasi di negeri ini. Sungguh sebuah ironi. Lagi-lagi, pemerintah dituding tak punya nyali melawan para investor. Apa sebenarnya yang telah dikerjakan oleh pemerintah? Mengapa buruh yang selalu dijadikan korban sebagai daya tarik masuknya modal asing? Anda masih menyaksikan Lintas Berita Khusus yang akan segera kembali setelah jeda berikut.